Ya, teman-teman, ini adalah istirahat jam pertama ya di sesi perdagangan. Baik, teman-teman, sesuai dengan yang saya janjikan ya, ada perhitungan untuk harga wajar berdasarkan rumus PR ratio dan PBP. Dan ini teman-teman, saya tidak memperlihatkan kepada teman-teman seberupa profil LK laporan keuangan secara utuh, hanya melihatkan aja secara net income sama revenue-nya aja untuk 2 tahun terakhir ya. Tahun sebelumnya sama tahun sekarang. Dan untuk LK kuartal 3-nya belum keluar ya. Ini emitennya namanya ZAR ya. Baik teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini media untuk pembelajaran kita. Kita trading suka dibikin ribet, kita bikin simple saja ya. Kalau kita udah miliaran atau enggak triliunan, baru kita akan bikin ribet bagaimana cara membelinya ya. Jadi kalau trading itu sambil santai, tenang-tenang, biar nggak terlalu stres lah ya. Kalau apalagi kalau nyangkut, kita jangan dibikin pusing teman-teman. Jadi ya istilahnya kalau nyangkut ya pasti ada solusinya, tenang aja teman-teman. Yang penting teman-teman tidak rugi lah di pasar modal ini. Nyangkut sebagai pembelajaran, nanti juga kejemput, tenang aja teman-teman ya. Asal jangan delisting ataupun di PKPU kan. Baik teman-teman, langsung saja ZAR ya. John Lynn Agroraya, makanan dan minuman. Net income dari rugi 162 juta ke 58 miliar, artinya luar biasa kuartal 2-nya ya. Kuartal 3-nya belum keluar. Terus dari kuartal 1 juga sama, dari 21 ke 30 miliar, artinya bagus ya. Kita lihat revenue-nya dari 1,052 ke 827, artinya penurunan. Revenue-nya menurun teman-teman, tapi net income-nya bagus ya. Terus untuk kuartal 2-nya dari 938 ke 893, secara revenue menurun, tapi net income-nya meningkat, artinya banyak yang dipangkas kan, sepertinya teman-teman ya. Ini berarti kalau begini marketingnya kurang oke nih. Terus untuk EPS-nya ada ya 15,59 untuk TTM-nya. PR rasionya 21,55, artinya ini 11 kali lebih mahal ya. Tapi kita akan lihat apakah emang dijualnya segini nanti di PR rasio rata-rata selama 3 tahun. PBB-nya 2,3, kalau bagi dividen sih masih mending ya, tapi ini tidak bagi dividen atau memang kebiasaannya dijual di atas 2 ya. Kita lihat nanti untuk PBB untuk rata-rata 3 tahunnya. Punya hutang enggak? Coba DR-nya. Oh, DR-nya gede teman-teman ya. DR-nya 1,23 nih ya, hutangnya itu melebihi daripada ekuitasnya. Ekuitas itu 1,7, hutangnya 1,8 triliun, sedangkan cashnya cuma 234 miliar. Artinya hutangnya lumayan besar. Terus untuk ROI-nya 9,41, berapa persen lagi? 0,6 untuk standarnya. Berarti ini masih di bawah ya. Di bawah harga standarnya, bukan di bawah. ROI-nya di bawah standar ya. Harusnya minimal 10 lah, lebih daripada 10 lebih oke lagi. Tidak bagi dividen ya. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan menghitung berdasarkan rumus PR rasio. sorry. Berdasarkan rumus PR rasio ya, yaitu EPS TTM dikali dengan PR rasio rata-rata selama 3 tahun ya. Untuk EPS-nya kita ketemukan 15,59 dikali dengan rata-rata PR rasio. Kebalik teman, nah di sini nih. PR rasio selama 3 tahunan itu di 3472. 34.72 sama dengan, ntar dulu teman-teman ya, sebentar ya. Oh, berarti ini 34.72, sedangkan sekarang 21. Berarti sekarang lagi murah ya, karena standarnya emang dijual di harga 3472 ya, rata-rata segitu ya untuk 3 tahunan ya. Kita dapatnya berapa? 541. Ini sekarang harga berapa? 336. Artinya kalau memang standarnya dijual di 34,72, berarti sekarang lagi murah gitu teman-teman ya. Baik, kita akan hitung berdasarkan rumus PBP. Yang kita butuhkan adalah harga buku. Harga bukunya itu adalah 16569. 165.69 dikali, kita butuh PBP tengah-tengah. PBP rata-rata selama 3 tahun. 1,65. Oh, berarti sekarang kemahalan ya. 1,65 ya. Sekarang kan 2 ya. Berapa? 273. Betul. Sorry teman-teman.
agak belibet ya ngomongnya ya. Jadi ini 273, terus yang ini 336 ya. Artinya ini lagi posisi mahal berdasarkan PBB. Kita tulis dulu sini ya, biar lengkap dulu ya. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman udah kita hitung ya. Berarti harga wajar kuartal 2-nya itu berdasarkan PR rasio 451 berdasarkan PBB 273. Berarti kalau berdasarkan PR rasio ini lagi murah teman-teman ya, masih murah lah gitu ya. Ke harga 400 saja masih murah, tapi berdasarkan PBB sekarang lagi mahal teman-teman. Kalau kita lihat di area sini teman-teman, kita lihat secara sini nih, pakai PR rasio ya selama 3 tahunan. Nah, posisinya betul kalau berdasarkan PR rasio sekarang lagi agak murah dikit ya, agak murah dikit ya. Ini juga kalau 3 tahunan ya sedikit murah ya kalau untuk 3 tahunan. Artinya untuk jangka panjang bisa menyentuh ke angka 452 atau enggak ke angka 515 ya. Target saya itu target saya udah terpenuhi, target kedua lagi ini ya. Artinya ini target sunnah ya ke atasnya itu ya. Sekarang lagi diturunin lagi, hati-hati aja di area 320 ya, 320, 319. Artinya kalau bisa nembus ini kemungkinan bisa downtrend, bisa ke arah 269. Tapi kalau dia ditahan di sini di area 319 320-nya, kemungkinan dia akan up lagi selama tidak jebol dari EMA 10. Mungkin ini bisa di up lagi, bisa menuju ke target ketiganya di 451 di target sunnahnya. Baik teman-teman, kita langsung lagi ke emiten di VLA ya, dari Varia Laboratoria Tbk. Ini net income-nya teman-teman ya. Kuartal 2-nya, kuartal 3 belum keluar. Nanti kalau kuartal 3 belum keluar kita update lagi. Ini kuartal 2-nya dari 35 ke 52 meningkat dari kuartal 1-nya dari 61 ke 67 meningkat. Revenue dari 469 ke 555 artinya meningkat, marketingnya baik dan bagus. Kuartal 1-nya 513 ke 532. Baik, berarti marketingnya bagus ya. Untuk PRS-nya 11.60 artinya sedikit agak mahal 1,6 kali. Terus untuk PBP-nya 1,36, dia bagian dividen. Mana? Ya, bagian dividen 65 dari 108 ke baru dibagian 65 ya. Kita cek dulu deh di sini apakah udah dibagiin semua atau tidak ya. Di 108-nya. Dividennya 2024 2 kali 65 udah teman-teman ya. Oktober tanggal 31. Dikit lagi teman-teman ya. Ore yang mau bagi dividen tuh teman-teman ya. Ada 43 perak lagi lumayan. Ex date-nya tanggal 1 November. Cum date-nya 31 Oktober ya. Payment date-nya 22 November. Jadi tanggal 31 nanti ya pembagian dividennya. Jadi biasanya pemburu dividen hunter nih mungkin bisa jadi tujuan ya. Biasanya suka ada di up dikit lah gitu ya. Tapi kita lihat ya betul lagi di up dikit karena akan menuju dividen, sedangkan ini menuju dividen. Nah, lihat dimanfaatkan sama yang namanya bandar lokal dan foreign untuk jualan. Jadi nanti sampai tanggal 31 Oktober mungkin akan di up ya, cuman biasanya 3 hari 4 hari baru tuh dibanting ya, seperti itu biasanya seperti itu ya. Baik teman-teman, jadi ini kebanyakan pemburu dividen. Bukan dividen trap. Nanti kalau dividen trapnya nanti pas tas seperti ini nih. Nah, just ke bawah baru dia sekitar berapa persen tuh ya, set ke bawah nanti itu namanya dividen trapnya. Ada juga kalau dia bikin gap biasanya suka bagus ya untuk kenaikan selanjutnya. Baik teman-teman, kita langsung saja hitung untuk revenue udah ya. Revenue udah, ini udah semuanya udah, tinggal berapa sih harga bukunya? Harga bukunya berapa ini? 1.200 ya, 1.000. Berarti ini bagian dividen bagus, keren ya. Terus ROI-nya 11. Wah, lumayan teman-teman ya, 1,6% lebih daripada standarnya. Kita lihat kesehatannya untuk keuangan hutangnya. Mana hutang? Ini dari ya, 0,02. Sedikit teman-teman, hutangnya sedikit. Cash-nya 276 miliar. Ekuitasnya 1,4 triliun, hutangnya 28, artinya walaupun dikasih ya masih bisa kebayar lah ya. Baik, kita langsung hitung berdasarkan rumus PR rasio. EPS-nya 15123. 151.23 dikali PR rasio rata-rata ya.
Selama 3 tahun 2265. Wah, masih ada kesempatan ke angka 2265 teman-teman. 2265. Nah, selama 3 tahun itu dia PR rasionya itu 22. Sekarang baru 11. Ya, targetnya jangan 22 lah. Targetnya 18 kali PR rasio aja kan, keren ya. Jadi harga wajarnya itu di 3.425 ya. Ini baru 1.700. Kita akan hitung berdasarkan rumus PBP, yaitu harga wajar, harga bukunya 129473. 1294.73 dikali kita harus lihat berapa PBP rata-rata selama 3 tahun. Kita lihat di 1.63 ya. 1.63 berapa? 1.94 benar kan? 1.94 betul. 2110. Jadi kita tulis di sini ya, baru kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya. Kita tulis ya. Nah, teman-teman, jadi berdasarkan rumus PR rasio dan PBP itu sekarang dalam harga murahnya teman-teman ya. Baik berdasarkan PR rasio ataupun PBB sekarang lagi murahnya bisa menuju ke 2.100 sama 3.400. Itu tergantung teman-teman percaya kemananya, itu saya serahkan lagi kepada teman-teman ya. Kalau kita ukur dari bunda catnya, untuk PR rasionya masih ada kesempatan di angka 1.900 sampai ke angka 2.800. Artinya masih di bawah harga wajarnya ya. Harga wajarnya 3.000 ya. Jadi kalau ke angka dekatnya ya masih ada 1.900. Jadi kalau kita punya patokan rumus harga wajar, cenderung ini masih murah kok. Nah, gitu teman-teman ya. Cenderung agak murah. Jadi biarin aja kalau selagi MA10-nya begini bagus walaupun ada pembuangan, karena ini dimanfaatkan oleh bandar lokal dan foreign untuk jualan, untuk dividennya nanti ya. Makin ini ada dividen nih, suka naik kan. Seperti halnya di sini teman-teman lihat, ketika dividen, nah pas dividen trapnya di tanggal 24 langsung dijatuhin. Makanya hati-hati aja kalau ini tanggal 31 berarti sebelum tanggal 31, 3 hari sebelum tanggal 31 lah teman-teman udah siap keluar ya. Kalau emang kalian hanya untuk gennya aja, kecuali kalau kalian pengen dividennya ya silahkan ditahan. Nah, risikonya ada dividen trap ya. Kalau dividen trapnya meninggalkan gap seperti halnya seperti ini teman-teman ya, biasanya suka kekejar lagi ya. Jadi ada untungnya lah, walaupun astagfirullahaladzim walaupun berdasarkan udah agak mahal ya, berdasarkan pundacat udah agak mahal ya di area 1.700. Cuma ternyata berdasarkan harga wajar yang hitung-hitungan itu masih kondisi murah ya, karena harga wajar berdasarkan hitung-hitungan di 2.100 sama 3.400. Sekarang di bawah 2.000-an ya. Baik teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita update lagi emiten punya teman-teman, dan ada beberapa emiten juga sudah keluar untuk kuartal 3-nya. Mungkin ada sebagian yang harus kita bahas, ada sebagian lagi yang kita simpan dulu ya. Nanti yang kita bahas selanjutnya. Oke, segitu aja. Ciao ya.